Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam juga pemirsa Rahim Odiani Channel dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di podcast Rahim Odiani Channel. Kali ini saya bersama seorang narasumber yang berlatar belakang aktivis, kemudian akademisi, dan pengajar ilmu ekonomi pada kampus Unhair Ternate. Beliau adalah Dr. Muamil Sunan, sarjana ekonomi, kemudian MSc dan Magister Administrasi Publik ya. Assalamualaikum, Dinda Dr. Amil. Semoga sehat selalu. Terima kasih sudah meluangkan waktu bisa hadir berbincang di podcast Rahim Odiani Channel. Kita mulai, Dinda Amil. Dinda Amil ini kan memiliki satu basic magister tentang kebijakan publik. Karena itu saya merasa penting mengundang Dinda Amil ini untuk menyampaikan pikiran, menyampaikan gagasannya dari ilmu yang digeluti oleh Dinda Amil. Karena itu saya ingin menyampaikan tema kita pada malam hari ini tentang kebijakan publik itu sendiri. Kebijakan publik itu adalah sebuah instrumen strategis untuk merespon masalah dan mencapai tujuan bersama. Nah, Undang-Undang tentang Informasi Publik di Indonesia, yaitu nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, menjamin bahwa setiap orang untuk memperoleh informasi dari badan publik dan mewajibkan badan publik untuk menyediakan informasi secara terbuka, cepat dan mudah. Tujuannya adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Di episode kita kali ini, saya Abdurrahim Odiani selaku host dan Dr. Muamil sebagai narasumber akan mendiskusikan tentang pertanyaan yang muncul di ruang publik dan di tengah-tengah warga masyarakat maupun yang telah disampaikan oleh sahabat Rahim Odiani Channel tentang kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Maluku Utara, khususnya terkait dengan pembangunan ruas jalan Trans Kiraha. Karena itu sebelum saya masuk di pertanyaan, mungkin Dr. Amil bisa menceritakan sedikit tentang latar belakang kelahirannya, kemudian sampai mengenyam pendidikan S1 sampai ke doktoral. Silakan, Amil. Ya, terima kasih kepada host Anda Abdurrahim Odiani. Latar belakang saya asli kelahiran Ternate. Orang tua saya juga di Ternate. Ya. Dan saya menempuh pendidikan dari SD sampai S1 di Ternate. Ya. S1 saya di Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Hairun, lulus tahun 1999. Nah, SMA saya SMA Negeri 1, lulus tahun 94. Nah, dari situ setelah saya selesai S1 di Unhair, saya sudah membantu atau menjadi asisten dosen dari rektor saat itu, Haji Rifai Umar. Ya. Dr. Andus Haji Rifai Umar MSI. Saya menjadi asisten dosen dari beliau. Dan di tahun 2001 saya melanjutkan pendidikan S2 dan terus sampai S3 di Universitas Brawijaya Malang. Nah, di Universitas Brawijaya Malang saya menempuh pendidikan S2 dan S3 ilmu ekonomi, tetapi saya juga karena masih ada waktu yang terbuang dan saya mendapatkan saat itu saya mendapatkan bantuan dari provinsi di zaman Pak Haji Tai Parmain saat menjadi gubernur, maka bantuan itu saya gunakan untuk mengambil pendidikan S2 di administrasi publik di universitas yang sama, Universitas Brawijaya Malang, dengan konsentrasi kebijakan publik. Nah, sehingga dari situ saya mulai mempelajari dan mendalami sebenarnya kebijakan publik itu seperti apa dan bagaimana manfaatnya bagi kita akademisi maupun
kebijakan publik itu di level pemerintahan itu seperti apa. Sehingga saya sangat tertarik dan saya terus mendalami itu. Dan saya sudah sering melakukan banyak kajian atau riset terkait kebijakan. Bahkan banyak juga saya sering menulis opini tentang kebijakan-kebijakan publik juga. Sehingga ini menjadi penting gitu, bahwa kebijakan publik itu sebenarnya kita akan bisa memahami apakah kebijakan itu memang benar untuk publik ataukah kebijakan itu bukan untuk publik. Dari situ kita akan bisa tahu kalau kita sudah mendalami ilmunya. Ya. Baik, terima kasih Dinda Amil. Ini luar biasa. Dengan waktu yang begitu padat, tetapi masih bisa meluangkan waktu untuk bisa datang berbagi ilmu di podcast ini. Karena itu sebelumnya tadi di awal saya angkat tentang kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Maluku Utara sehubungan dengan ada beberapa agenda yang hari ini lagi hangat. Dinda Amil. Iya. Misalnya soal pembangunan jalan Trans Kiraha yang ternyata hari ini secara faktual itu pembangunannya sudah dibangun, sudah jalan maksudnya. Nah, karena itu menurut saya dengan diskusi maupun polemik yang terjadi saat ini di ruang-ruang publik. Nah, saya kira dari program maupun kebijakan ini apakah sudah melibatkan partisipasi masyarakat atau belum? Nah, karena itu menurut Dinda Amil kira-kira seperti apa? Iya, terima kasih. Ya. Sebelumnya memang kita harus tahu bahwa yang namanya apa yang dilakukan oleh pemerintah itu namanya kebijakan publik. Ya. Sehingga kalau jalan Trans Kiraha itu kita bisa katakan itu sebagai suatu kebijakan publik. Nah, karena ada definisi yang paling sederhana dan pasti semua orang itu mengingat definisi itu karena gampang sekali untuk mengingat. Definisi yang disampaikan oleh Thomas Erdai tentang kebijakan publik dalam bukunya Understanding Public Policy gitu. Nah, ini Thomas Erdai menyampaikan definisi yang paling sederhana gitu. Dia definisi kebijakan publik itu apa yang hendak atau yang akan dilakukan pemerintah dan apa yang tidak akan dilakukan oleh pemerintah. Ya. Nah, jadi pemerintah tidak melakukan apapun juga itu kebijakan. Kalau ada suatu fenomena, ada suatu masalah yang punya dampaknya sangat luas bagi masyarakat umum, tetapi pemerintah diam, itu pun menurut Thomas Erdai itu kebijakan. Bisa kita ambil contoh, kalau dalam ilmu ekonomi, ada kebijakan yang namanya kebijakan kurs mengambang bebas. Gitu. Karena kebijakan kurs itu ada kebijakan kurs tetap, ada kebijakan kurs bebas mengambang terkendali, dan ada kurs kebijakan mengambang bebas. Nah, yang kurs kebijakan mengambang bebas itu pemerintah tidak melakukan apa-apa. Itu dinamakan kebijakan. Kebijakan. Jadi berarti non tindakan juga itu masuk dalam. Karena itu kebijakan kurs mengambang bebas itu pemerintah biarkan bagaimana nilai tukar rupiah dan dolar itu dia sistem pasar yang akan mengatur. Jadi dalam sistem pasar, kalau permintaan terhadap dolar itu tinggi atau rendah, maka nilai dolar akan sudah tahu nilainya seperti apa. Karena permintaan dolar tinggi, akibatnya nilainya semakin naik gitu. Pemerintah tidak ada intervensi apa-apa. Pemerintah diam. Itu sistem pasar. Dan itu namanya kebijakan. Kalau pemerintah ada intervensi, berarti bisa kebijakan kurs mengambang terkendali. Pemerintah intervensi melalui suku bunga, melalui Bank Indonesia, Bank Sentral. Nah, itu ada tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi yang tidak dilakukan oleh pemerintah diam pun itu kebijakan, seperti kurs mengambang bebas tadi. Nah, makanya jalan Trans Kiraha itu kan berarti apa yang akan dilakukan pemerintah. Bahkan bisa kita katakan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Berarti Thomas Erdai mengatakan itu adalah kebijakan publik. Gitu. Nah, tapi yang harus kita pahami adalah kebijakan, di awal tadi kan saya bilang, kebijakan itu apakah memang benar-benar untuk publik ataukah kebijakan yang bukan untuk publik. Gitu.
Nah, kita akan bisa tahu kebijakan itu untuk publik dan bukan untuk publik itu dari mana. Ya. Tentunya kita harus tahu bahwa kebijakan publik itu paling gampang orang melihat dari dua sudut pandang. Yang pertama, orang melihat kebijakan publik dari sisi prosesnya, dan kedua, kebijakan publik dari sisi output dan outcome-nya. Ya. Nah, dari sisi proses, maka kebijakan jalan Trans Kiraha itu dari sisi proses dia seperti apa prosesnya sampai melahirkan kebijakan itu. Ya. Begitu. Ya, apakah itu hanya sekedar karena dia sudah masuk dalam visi misi gubernur, terus dia harus jadi kebijakan, ataukah tiba-tiba dia muncul dengan sendirinya? Ya. Kalaupun itu memang sudah masuk dalam visi misi gubernur, maka dari sisi kebijakan, dari sisi proses, berarti kan dengan sendirinya gugur, begitu. Artinya dia tidak mengalami suatu proses yang panjang sehingga melahirkan suatu kebijakan itu. Ya. Nah, kalau dari sisi proses itu sudah tidak bisa, maka kita lihat dari sisi output dan outcome. Kebijakan Jalan Trans Kiraha itu nanti output dan outcome-nya apa yang akan dilahirkan. Gitu. Terus kebijakan publik secara definisi itu berorientasi pada tujuan. Ya. Ya. Nah, tujuan dari kebijakan Jalan Trans Kiraha itu tujuannya apa? Kemudian selain itu kebijakan publik harus sudah tahu yang menjadi target grupnya siapa. Ya. Gitu. Karena tidak ada sebuah kebijakan yang tidak ada target grupnya. Betul. Kebijakan itu target grupnya siapa? Itu harus jelas itu. Misalnya kebijakan BLT, target grupnya jelas. Yang menjadi targetnya adalah kelompok masyarakat miskin. Ya. Gitu. Itu Ya. sehingga tidak bisa kita sembarangan mengatakan itu sebuah kebijakan yang benar-benar untuk publik. Gitu. Kita harus tahu prosesnya, kita harus tahu tujuannya, kita harus tahu output dan outcome-nya. Gitu. Kalau kebijakan bansos misalnya, itu bisa kita katakan untuk publik ataukah bukan? Gitu. Kalau selama ini bansos itu nanti dia jalan di saat pilkada atau pilpres gitu. Nah, ini kan kita sudah bisa memahami bahwa kebijakan ini untuk publik atau untuk kepentingan politik. Gitu. Ya. Nah, ini yang kenapa saya bilang bahwa Presiden Amerika Woodrow Wilson sampai membuat dikotomi ilmu administrasi antara kebijakan dilihat dari perspektif ilmu politik dan perspektif administrasi negara, karena seperti itu. Bansos itu tadi, kalau kita mengikuti pendapat Woodrow Wilson, mantan Presiden Amerika Serikat, pastinya dia mengatakan bahwa bansos itu kebijakan yang dilihat dari perspektif ilmu politik. Karena fokus dan lokusnya untuk kekuasaan. Ya. Karena bansos itu dia diimplementasi, kebijakan bansos itu implementasinya dilaksanakan pada saat pilpres dan pilkada. Betul. Gitu. Sehingga itu bukan kebijakan yang untuk publik. Gitu. Iya. Kalau BLT itu kan dia jalan setiap bulan atau setiap 3 bulan. Iya. Nah, sehingga kita bisa mengatakan ya itu untuk publik, gitu. Kebijakan untuk. Tapi kalau bansos itu disalurkan pada saat musim kampanye, Nah itu maka itu tidak bisa dikatakan. tafsirnya lain ya. Itu itu bukan kebijakan untuk publik lagi. Gitu. Karena kebijakan publik itu dilihat dari perspektif ilmu politik, yang mana fokus dan lokusnya untuk mempertahankan kekuasaan. Iya. Sehingga bansos itu akan jalan di saat pilpres dan pilkada, gitu. Karena tujuannya mempertahankan kekuasaan, gitu. Iya. Atau memperebutkan kekuasaan. Nah ini yang sebenarnya bagi orang yang memahami, yang ingin memahami, ingin belajar tentang kebijakan publik, maka tentunya harus bisa membedakan setiap kebijakan itu berjalan, prosesnya seperti apa dan tujuannya apa, kemudian menjadi target grupnya atau kelompok sasarannya siapa. Ya. Oke. Baik, Dinda Ambil. Saya menangkap beberapa catatan tadi yang disampaikan oleh Dinda Ambil tadi, bahwa membuat kebijakan itu yes, tetapi dalam perspektif tujuan dari membuat kebijakan itu juga harus ada tujuan yang jelas. Ya. Nah, ada kemanfaatan untuk publik itu sendiri. Ya. Nah, saya membaca di beberapa media online dan media cetak bahwa tujuan dibangunnya Jalan Trans Kiraha itu karena ingin
menghubungkan Sofifi sebagai ibu kota Provinsi Maluku Utara dengan kawasan industri IWIP yang ada di Halmahera Tengah. Nah, untuk apa? Dalam rangka untuk merespon terhadap pertumbuhan ekonomi yang menurut pandangan sebagian ahli ekonomi di Maluku Utara bahwa saat ini ekonomi itu tumbuh di daratan Halmahera bagian tengah. Karena itu jalan Transkiraha ini menjadi solusi. Nah, kira-kira menurut Indah Ambil seperti apa? Ya, artinya kita berbicara kebijakan, maka harusnya kebijakan itu bisa memiliki dampak yang sangat luas bagi masyarakat umum, gitu. Dan dampak yang dirasakan oleh mayoritas sebagian besar masyarakat itu adalah dampak positifnya. Ya. Itu yang harus kita lihat, gitu. Sehingga sebuah kebijakan itu tidak bisa hanya dinikmati oleh segelintir orang, dampak positifnya, dan kebijakan pasti, ya tadi saya bilang di awal, kebijakan itu pasti memiliki dampaknya. Dan dampak dari sebuah kebijakan itu pasti ada dampak positifnya dan ada dampak negatifnya. Dan tidak ada kebijakan yang melahirkan dampak positifnya 100% atau negatifnya 100%. Tinggal dari situ kita bisa melihat bahwa kebijakan jalan Transkiraha nanti tentunya ada dampak positifnya dan juga ada dampak negatifnya kalau kita belajar ilmu kebijakan. Tetapi yang harus menjadi pertanyaan bagi kita, siapa yang akan terkena dampak negatifnya? Ya. Gitu. Apakah tambang? Ya. Ataukah masyarakat luas yang ada di sekitar jalan Transkiraha itu? Seperti kasus di Haltim. Ya. Kegiatan pertambangan begitu menimbulkan dampak negatif, bukan perusahaan yang merasakan dampak negatif, kerusakan lingkungan dan sebagainya, tapi masyarakat yang terkena dampak negatif. Ya, khusus petani ya. Iya, kemudian dampak positifnya dari jalan Transkiraha itu pasti ada, tapi dampak positifnya itu siapa yang menikmati lebih banyak gitu dari dampak positif gitu. Nah, kalau dampak negatif tadi kita sudah pasti semua orang pasti memahami bahwa dampak negatif misalnya tidak ada kegiatan swasta yang tidak berdampak terhadap kerusakan lingkungan. Tidak ada. Ya, susah sekali kita mencari kegiatan swasta yang merusak lingkungan. Kecuali mungkin swasta yang jualan rokok keliling, jualan pulsa kios-kios mungkin ya. Tapi kalau perusahaan-perusahaan besar itu agak sulit. Dia tidak menciptakan kerusakan lingkungan itu sulit. Sehingga lingkungan yang rusak yang ditimbulkan oleh aktivitas perusahaan-perusahaan besar, termasuk perusahaan pertambangan, itu dampak negatifnya itu masyarakat yang menanggung, bukan swasta gitu. Masyarakat yang terkena dampak negatifnya. Tetapi dampak positifnya, yang dinikmati dampak positifnya ada, tapi dampak positifnya siapa yang menikmati lebih besar daripada itu, apakah tambang ataukah masyarakat gitu. Nah, kalau sebagian orang mengatakan nanti akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, menciptakan ketahanan pangan, macam-macam gitu. Nah, ini bisa memunculkan pertanyaan baru bahwa ketahanan pangan itu seperti apa dan bagaimana kita bisa mewujudkan ketahanan pangan gitu. Karena ketahanan pangan untuk di trace jalan Kiraha itu butuh waktu yang lama sekali untuk bagaimana kita menciptakan ketahanan pangan. Kita bisa melihat bagaimana di era Orde Baru zaman Soeharto sampai Indonesia bisa swasembada pangan itu butuh waktu puluhan tahun. Ya, bukan hanya 1, 2, 3 tahun gitu. Apalagi itu pun di saat zaman Soeharto itu masyarakat petani sudah menanam sawah dan sebagainya, padi dan sebagainya gitu. Nah, apalagi jalan Transkiraha yang hutan lindung yang tidak ada apa-apanya gitu. Coba terus kita menghayal akan menciptakan ketahanan pangan. Ini bagi saya sebenarnya mimpi yang tidak akan terwujud ya bagi pemerintah. Mimpi pemerintah di siang bolong yang tidak mungkin terwujud itu ketahanan pangan. Kemudian problem masyarakat Maluku Utara ini kan bukan hanya pada ketahanan pangan gitu. Sehingga setiap kebijakan itu harus dia bisa melahirkan suatu penyelesaian dari masalah yang dihadapi oleh masyarakat di sekitar jalan Transkiraha. Yang nanti jalan Transkiraha itu sudah selesai, sudah berjalan, masyarakat itu
bisa menikmati dan bisa keluar dari keterbelakangan, itu yang diharapkan gitu. Sehingga dampak positifnya itu bukan hanya sekedar dinikmati oleh perusahaan tambang. Karena dan saya yakin kebijakan Jalan Trans GRH dampak positifnya pastinya dinikmati lebih besar oleh perusahaan tambang. Masyarakat kita itu sangat kecil menikmati dampak positifnya, sementara dampak negatifnya itu yang akan terkena adalah masyarakat, bukan perusahaan. Ya, menarik sekali ya apa yang digambarkan oleh Dinda Amil terkait dengan dalam perspektif kebijakan publik tadi ya. Nah, sekali lagi saya ingin Dinda Amil lebih mendalami soal tujuan pembangunan Trans GRH ini dalam rangka untuk menghubungkan antara Sofifi dengan kawasan industri, karena memang menurut pandangan sebagian orang dan pembuat kebijakan bahwa pertumbuhan ekonomi saat ini dia berada di Pulau Halmahera di Dalilah misalnya. Karena itu jalan Trans GRH ini patut dikerjakan. Nah, apakah pertumbuhan ekonomi yang dimaksud oleh pembuat kebijakan maupun sebagian pihak ini kurang lebih 39% sekian ini tertinggi di Indonesia, itu seperti apa? Mungkin Dinda Amil bisa menjelaskan tentang sedikit yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi 39% ini berdampak langsung ke masyarakat, atau dengan membangun jalan ini akan dia bisa menjawab itu, atau seperti apa itu? Iya, saya kalau di kampus saya memberi kuliah, saya biasanya menyampaikan rangka dasar ke mahasiswa agar jangan salah dalam berpikir. Ya. Apalagi pertumbuhan, kita bicara pertumbuhan ekonomi, banyak orang tahu pertumbuhan ekonomi itu apa. Ya. Tapi bagaimana pertumbuhan yang 39% itu, angka itu bisa diperoleh gitu, cara hitungannya seperti apa? Ya. Ini yang sebenarnya jangan sampai kita mengalami kesalahan dalam berpikir. Ya. Negara sedang berkembang umumnya dan negara miskin, termasuk Indonesia, itu dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi menggunakan angka Gross Domestic Product, GDP, atau PDB, Produk Domestik Bruto. Itu nasional. Ya. Produk Domestik Bruto itu sama dengan Gross Domestic Product, GDP. Nah, kalau di lingkup daerah, maka sebutannya Produk Domestik Regional Bruto. Angka itu didapat, angka GDP atau PDB, domestik bruto, atau di daerah Produk Domestik Regional Bruto, itu merupakan total pendapatan seluruh masyarakat yang ada di dalam wilayah itu. Berarti regional Maluku Utara. Ya, karena berarti 39% berarti yang berada di dalam wilayah suatu wilayah itu. Jadi 3% itu berarti seluruh wilayah Maluku Utara. Ya, sehingga total pendapatan masyarakat asli Maluku Utara dan dari luar investasi asing gitu. Sehingga pendapatan yang dihasilkan oleh investasi asing itu akan terhitung di dalam Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB itu PDB. Ya, PDRB. Nah, ini cara perhitungan itu yang membuat angka dari pertumbuhan ekonomi itu menjadi tinggi sekali gitu. Karena kita memasukkan pendapatan dari asing gitu, investasi asing. Kalau secara nasional kan total pendapatan WNI plus WNA. Jadi investasi asing semua yang ada di Indonesia itu, keuntungan pendapatan mereka itu terhitung dalam PDB, Produk Domestik Bruto. Nah, begitu Maluku Utara, berarti investasi asing yang banyak masuk di Maluku Utara, maka pendapatan seluruh investasi asing perusahaan-perusahaan itu terhitung di dalam PDRB. Sehingga kalau kita menggunakan data PDRB untuk menghitung pertumbuhan ekonomi, ya pasti nilainya sangat tinggi gitu. Kalau kita bandingkan dengan provinsi yang tidak ada tambang sama sekali, walaupun masyarakat itu rata-rata pendapatannya sudah di atas 20 juta, masyarakat sudah sejahtera, masyarakat yang jumlah masyarakat miskin itu taraf ekonominya sudah bagus. Taraf ekonominya sudah bagus. Terus kalau seperti banyak orang menggunakan indikator IPM atau indeks kedalaman, kemiskinan, indeks keparahan. Provinsi lain mungkin yang sudah bagus, tetapi pertumbuhan ekonominya lebih rendah dari Maluku Utara.
Ya. Karena Maluku Utara, karena perhitungan pertumbuhan ekonomi menggunakan data PDRB, karena di situ ada memasukkan pendapatan investasi asing, Iya. pendapatan asing di situ, sehingga perusahaan-perusahaan asing yang ada di Maluku Utara itu pasti pendapatan mereka dihitung masuk dalam PDRB ya. Maka pertumbuhan ekonomi pasti tinggi. Sementara provinsi lain yang tidak ada investasi asing, tetapi indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan lebih bagus, jumlah penduduk miskin sedikit, IPM-nya Bagus, lebih ya. tinggi, Ya. rata-rata lama sekolah tinggi, angka putus sekolah rendah, macam-macam. Tetapi mereka dalam pertumbuhan ekonomi lebih rendah. Karena tidak ada investasi asing, tidak ada perusahaan-perusahaan tambang dibanding Maluku Utara. Ini yang sebenarnya kita jangan sampai salah dalam menafsirkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi harusnya bisa mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan. Itu keliru gitu. Kita cukup memahami bagaimana perhitungan pertumbuhan ekonomi itu yang sendiri yang harus kita tahu. Memang secara teori pertumbuhan ekonomi itu diharapkan bisa mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja. Tapi pertumbuhan ekonomi seperti apa? Yang kebanyakan orang memahami pertumbuhan ekonomi yang inklusif, gitu. Pertumbuhan ekonomi yang bisa mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, atau mengurangi angka pengangguran. Itu pertumbuhan ekonomi inklusif. Oke, baik, kita lanjutkan sedikit lagi, Dinda Amil. Kalau tadi di awal saya telah menyampaikan tentang isu pembangunan Transkiraha yang sedang dibangun oleh pemerintah Provinsi Maluku Utara tanpa membuka secara terbuka kepada publik tentang kebijakan itu. Karena itu terjadi muncul polemik ya, muncul beragam pendapat yang lahir dari masyarakat sipil terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Maluku Utara. Karena itu ada beberapa hal juga yang ingin saya tanyakan kepada Dinda Amil. Kebijakan pembangunan Transkiraha buat cenderung menuai protes dari masyarakat banyak. Apakah karena kebijakan tersebut tidak cukup menjadi solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat Maluku Utara saat ini? Atau seperti apa? Karena kita tahu kalau bicara soal letak geografis Maluku Utara dengan provinsi yang lain, mungkin satu-satunya provinsi yang memiliki pulau paling terbanyak itu Maluku Utara. Sehingga cenderung masyarakat Maluku Utara itu mendiami pulau-pulau itu sendiri. Karena itu kaitan dengan jalan Transkiraha ini ada semacam polemik dan semacam ada protes ya terhadap kebijakan itu. Bagaimana menurut Dinda Amil? Oke, baik. Ya, kita berbicara tentang sebuah kebijakan publik. Apakah itu kebijakan jalan Transkiraha atau kebijakan apapun juga, tentunya kebijakan itu pasti akan memunculkan adanya perdebatan, ya, adanya perdebatan sehingga di situ juga pasti media punya peran di situ dalam bagaimana menginformasikan terkait sebuah kebijakan yang ada perdebatan terkait jalan Transkiraha, walaupun ada yang kontra, ada yang pro, ya di situ ada pro kontra. Namanya kebijakan pasti itu pro kontra itu hal yang wajar ya, hal yang biasa. Sehingga kebijakan itu akan bisa menjadi sebuah kebijakan yang benar-benar terukur ya. Dan dia harus bukan hanya sekedar terukur, tapi dia harus bisa memberi manfaat, gitu. Manfaat yang besar bagi masyarakat. Gitu. Sehingga jalan Transkiraha, apakah kebijakan itu manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat luas di Maluku Utara, yang tadi di awal saya bilang dampak positifnya dari kebijakan itu, bisa dirasakan oleh masyarakat Maluku Utara secara umum, ataukah hanya segelintir orang yang menikmati dampak positif dari kebijakan jalan Transkiraha. Untuk itu, kita perlu memahami bahwa bicara terkait pembangunan Maluku Utara pada umumnya, maka jalan Transkiraha itu merupakan satu kebijakan dari sekumpulan dari banyaknya kebijakan pemerintah provinsi ya. Jalan Transkiraha itu bukan satu-satunya, tapi salah satu
kebijakan dari berbagai banyak kebijakan pembangunan di Maluku Utara. Tetapi sekali lagi bahwa kebijakan yang benar-benar untuk publik itu dia harus bisa lahir atau berdasarkan pada isu yang ada di publik Maluku Utara. Nah, isu publik Maluku Utara yang seperti apa dan publik yang di Maluku Utara di daerah mana sehingga bisa memunculkan kebijakan jalan Transiraha. Nah, isu publik seperti apa? Gitu. Misalkan kita bisa bicara terkait ketahanan pangan atau kita bicara bagaimana penanggulangan kemiskinan, kita bicara pertumbuhan ekonomi, macam-macam lah, ukuran-ukuran ekonomi. Ini sebenarnya tidak bisa kita hanya sekedar melihat sebuah kebijakan itu dari satu sudut pandang ilmu, gitu. Ya, disiplin ilmu. Tapi kebijakan publik itu tentunya dia harus bisa dilihat dari berbagai perspektif bidang ilmu. Ya, apakah ekonomi bisa tumbuh, tapi jangan sampai mengabaikan aspek lingkungan. Apakah ekonomi bisa tumbuh, tapi ekonomi itu hanya didorong oleh sektor pertambangan, sehingga dampak sosialnya justru tidak dirasakan oleh masyarakat banyak. Ekonomi bisa tumbuh, tetapi jangan kita mengabaikan budaya, ya, budaya atau kultur masyarakat setempat. Gitu. Nah, ini yang sebenarnya kebijakan itu harus bisa dilihat dari berbagai perspektif bidang ilmu. Ya, walaupun saya hanya seorang ekonomi, mungkin saya hanya memahami ekonomi. Tapi kalau kita melihat dari perspektif budaya, perspektif hukum, adat, perspektif sosiologi, pastinya berbeda. Gitu. Nah, sehingga apa yang disebut suatu kebijakan yang betul-betul untuk publik tidak bisa mengabaikan semua aspek keilmuan, ya. Begitu juga isu publik itu yang harus dilihat juga bukan hanya sekedar isu ekonomi, tetapi kebijakan itu harus lahir juga bukan hanya dari sekedar isu ekonomi, tapi bisa lahir dari isu sosial, isu budaya, isu yang lain. Itu harus bisa bersamaan melahirkan suatu kebijakan jalan Transiraha. Ya, jadi memang secara karakteristik, secara sosial, secara budaya, memang ini harus menjadi sebuah argumen ya, dalam penyusunan feasibility study misalnya terhadap pembangunan Transiraha itu. Tidak hanya semata-mata untuk jalan ini dibangun dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi misalnya. Tapi dari aspek-aspek yang lain juga harus menjadi semacam bahan pertimbangan dalam membuat satu kebijakan, kira-kira seperti itu ya. Feasibility study itu hanya merupakan syarat administrasi dalam proyek fisik. Bukan proyek non-fisik gitu. Tidak ada proyek non-fisik butuh feasibility study. Kalau program pemberdayaan masyarakat, program bantuan modal kerja, apakah butuh feasibility study? Tidak. Itu hanya sekedar proyek-proyek fisik dan itu pun proyek-proyek yang besar gitu. Sehingga itu tidak bisa dijadikan rujukan bahwa kebijakan itu memang harus berjalan kalau sudah ada feasibility study. Karena kebijakan publik itu bukan feasibility study itu menjadi syarat mutlak bahwa kebijakan publik itu harus bisa berjalan, bukan. Tapi feasibility study itu yang harus dipahami oleh kita semua, itu hanya merupakan kelengkapan administrasi dalam proyek fisik, gitu. Kebijakan publik tidak perlu harus menunggu feasibility study. Kalau kebijakan itu misalkan yang tidak ada kaitan dengan proyek-proyek fisik yang besar, apakah kebijakan itu tidak bisa berjalan? Sehingga feasibility study itu bukan suatu syarat mutlak dalam suatu kebijakan publik. Oke, baik Dinda Amil, kita sudah di penghujung diskusi dan bincang kita pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih atas kesediaan waktu bisa berbagi ilmu dan pengalaman di podcast kami. Semoga ini bisa menjadi informasi dan pengetahuan bagi kita semua, khususnya kepada pemirsa dan penonton Rahim Oriani Channel yang telah mengikuti dan menonton acara ini mulai dari awal sampai dengan akhir. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.